Politeknik LPP Yogyakarta secara teknis administratif. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta, menerapkan syarat administratif bagi peserta Pemira, menetapkan peserta Pemira berdasarkan hasil seleksi, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara, melakukan pendaftaran daftar pemilih berdasarkan data mahasiswa, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 7. Menetapkan standar serta kebutuhan logistik Pemira Politeknik LPP Yogyakarta, memberikan tindak lanjut sesegera mungkin atas temuan dan atau laporan atas pelanggaran peraturan pelaksanaan Pemira yang ditemukan ataupun disampaikan oleh Bawaslu terkait dengan pasal ayat 8, teman-teman sekalian. Jadi KPUM ini harus memberikan tindak lanjut ketika nantinya Bawaslu menerima laporan kemudian menemukan pelanggaran. Jadi Bawaslu nanti membuat surat rekomendasi, surat keputusan terkait dengan hasil temuannya. Kemudian KPUM wajib meneruskan hasil temuan itu. Mekanismenya adalah Bawaslu yang mengawasi seperti mencari faktanya, tapi teman-teman KPUM yang nantinya yang dia itu bisa memberikan keputusan hasil penyelidikan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian 9, berkoordinasi dengan Bawaslu. Mohon maaf Mas Yazan, bisa saya hentikan terlebih dahulu ya. Halo Mas Billy, apakah masih bisa mendengar suara? Masih Mas, sebentar masih azan. Oh, azan, oke. Baiklah, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Sepuluh, menetapkan teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. 11. Menetapkan dan menaati kode etik KPUM. Mengumumkan dan menetapkan hasil perhitungan suara, membuat berita acara perhitungan suara, dan menyerahkan kepada saksi dan Bawaslu. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta secara tepat waktu. Bersikap tidak diskriminatif dan berlaku adil, memelihara arsip dan dokumen serta mengolah barang inventaris KPUM, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta kepada peserta Pemira dan mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, melakukan evaluasi, menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, dan menyampaikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta maksimal 14 hari setelah penetapan hasil Pemira Politeknik LPP Yogyakarta ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi itu tadi adalah tugas dari teman-teman KPUM. Mohon untuk sekiranya ada yang ditanyakan, silahkan saja ditanyakan. Yang pasti ini merupakan dasar dari teman-teman KPUM untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian.
Oke, mungkin kita lanjutkan. Pasal 7, menetapkan wewenang KPUM. 1. Menetapkan peraturan KPUM untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini. Memberikan sanksi kepada peserta pemira atas pelanggaran peraturan KPUM. Mengesahkan materi kampanye yang akan dipakai oleh peserta pemira. Jadi sebelum teman-teman nanti peserta itu melakukan sebuah kampanye, seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya adalah teman-teman itu wajib menyerahkan seperti poster ataupun media lainnya yang digunakan nantinya untuk kampanye itu kepada KPUM. Kemudian KPUM berhak menentukan apakah itu diizinkan atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian memberikan izin kepada peserta pemira untuk tidak mengikuti tahapan pelaksanaan pemira dikarenakan alasan tertentu. Jadi panitia pemira bisa memberikan izin kepada teman-teman peserta yang nantinya jika memang ada berhalangan tetap atau seperti apa. Tapi panitia pemira dengan tersirat berarti di sini boleh tidak mengizinkan. Jadi seperti itu. Jadi peserta pemira boleh diizinkan dan juga secara tersirat peserta pemira tidak diberikan izin oleh KPUM. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian menetapkan ketentuan menetapkan ketentuan suara yang sah, melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam pemira Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi mohon untuk teman-teman sekalian yang tidak berkepentingan nanti jangan ikut campur dalam pemira, dalam artian membuat sebuah kerugian bagi peserta lain atau seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, oke, kecuali tim ses diperkenankan untuk mendukung atau sekedar memberi dukungan dipersilahkan. Tapi KPUM juga berhak untuk sekiranya dia tidak berkepentingan dalam pemira, ya silahkan saja dilarang. Seperti itu KPUM. Nah, untuk wewenang KPUM ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya, bagian keempat, pengangkatan dan pemberhentian. KPUM berhenti antar waktu karena A. Meninggal dunia, B. Mengundurkan diri, atau C. Diberhentikan. 2. KPUM dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C apabila tidak lagi memenuhi syarat dan garing atau tugas kewajibannya sebagai anggota KPUM, tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 5 hari berturut-turut atau berhalangan tetap. Jadi teman-teman KPUM kan ini menjalankan kegiatannya. Kemudian secara seperti apa yang sudah biasa kita lakukan, setiap kepanitiaan itu memiliki target-target khusus. Jika memang lebih dari 5 hari dia tidak melakukan wewenangnya atau tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota KPUM, yang dimaksud adalah tidak menyelesaikan tugasnya, maka KPUM dapat langsung ditindak. Jadi seperti itu. Kemudian melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPUM dalam mengambil keputusan dan atau menjalankan tugas wewenangnya. Jadi di dalam anggota KPUM misalkan ada yang seakan-akan menghalang-halangi atau seperti apa, nanti bisa dilakukan sebuah pemberhentian. Kemudian melakukan pelanggaran berat atas kode etik KPUM diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah anggota KPUM yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik LPP Jakarta. 3. Pemberhentian KPUM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Tapi DPM juga tidak serta-merta dapat tiba-tiba menggugurkan KPUM karena DPM untuk hal ini nantinya bekerja sama dengan Bawaslu. Jadi Bawaslu yang akan mengawasi langsung kinerja dari KPUM. Misalkan mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka si Bawaslu nantinya akan membuat sebuah surat rekomendasi pemberhentian. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemberhentian? Oke, baik, saya lanjutkan.
Produk hukum KPUM. Dalam penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta, KPUM wajib membuat peraturan umum peraturan KPUM dan keputusan KPUM. Materi muatan peraturan KPUM sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berisi peraturan pelaksana dan garing atau penjabaran teknis peraturan ini. Materi muatan keputusan KPUM sebagaimana dalam ayat 1 berisi penetapan atas keputusan KPUM. Terkait dengan produk hukum, apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup. Lanjut. Bab 6, bab 4, sorry. Bawaslu. Pasal 10. Bawaslu bersifat sementara dan mandiri. Bawaslu melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta. Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta, Bawaslu bebas dari pengaruh pihak manapun. Bawaslu berkedudukan di tingkat kampus. Bawaslu bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Oke, untuk pasal 10 sepertinya sudah cukup jelas. Kemudian, susunan dan keanggotaan. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kurang-kurangnya 3 orang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Bawaslu dapat dibantu oleh staf yang atas dasar pertimbangan dan keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Ketua Bawaslu ditetapkan oleh anggota Bawaslu secara kolektif dan kolegial. Susunan Bawaslu terdiri dari 1 orang ketua dan struktur di bawahnya ditentukan oleh internal. Jadi Bawaslu yang sekarang terdiri dari 4 orang. Seperti yang kemarin sudah dilantik, mungkin teman-teman sudah tahu untuk jumlahnya Bawaslu yang sekarang ada 4 orang. Harapannya kami menambah jumlah Bawaslu ini nantinya kinerja Bawaslu mampu untuk mengawasi penyelenggaraan dan juga si penyelenggara dari Pemira ini sendiri. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Terkait dengan pasal 11, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, saya lanjutkan. Pasal 12. Jika keanggotaan Bawaslu tidak memenuhi 3 orang, maka keanggotaan Bawaslu wajib dipilih dengan mekanisme internal Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jika memang nantinya, kan peraturan ini kami buat untuk jangka panjang. Jadi misalkan ada yang kurang atau seperti apa dari Bawaslu-nya, nanti akan dipilih dengan mekanisme internal yang ditentukan oleh DPM. Jadi seperti itu. Kemudian pasal 13. Tugas Bawaslu adalah 1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Pemira Politeknik LPP Yogyakarta, mengawasi tugas KPUM, membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan kepada DPM Politeknik LPP Yogyakarta atas pelanggaran KPUM, membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup kepada KPUM terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemira dan garing atau tim kampanye terhadap peraturan tentang Pemira Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi teman-teman, yang saya maksudkan ini adalah seperti tadi. Jadi yang pertama, Bawaslu ini mengawasi penyelenggaraan. Ketika dalam penyelenggaraan itu peserta Pemira melakukan sebuah pelanggaran, maka Bawaslu membuat sebuah rekomendasi kepada KPUM. Kemudian ketika KPUM yang melanggar, itu Bawaslu membuat rekomendasi kepada DPM. Jadi seperti itu bedanya. Jadi kemarin ada konsep DKPP, nah
karena DKPP itu tidak bisa kami teruskan mengingat SDM yang kurang, jadi kami lebur kepada Bawaslu, harapannya KPUM juga mampu diawasi oleh Bawaslu. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Bedanya tahun kemarin adalah Bawaslu hanya fokus pada penyelenggaraan pemira saja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bersifat proaktif dalam mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap peraturan, menindaklanjuti dan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUM, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPM Politeknik LPP Yogyakarta dalam setiap tahapan pemira Politeknik LPP Yogyakarta untuk segera ditindaklanjuti, menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan pemira Politeknik LPP Yogyakarta sebagai program pedoman kerja bagi Bawaslu, membuat dan menyerahkan laporan berkoordinasi dengan KPUM di setiap tahapan penyelenggaraan pemira Politeknik LPP Yogyakarta dan membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengawasan pemira Politeknik LPP Yogyakarta kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi seperti itu tadi tugas dari Bawaslu. Kemudian terkait dengan wewenangnya, 1. Membuat mekanisme pelaporan kasus pelanggaran peserta pemira dan garing atau KPUM, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan, melakukan penyelidikan yang bersifat proaktif, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemira dan garing atau tim kampanye peserta pemira kepada KPUM, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUM kepada DPM Politeknik LPP Yogyakarta, memperoleh informasi berkaitan dengan tentang pelaksanaan pemira Politeknik LPP Yogyakarta, menerima dan memeriksa laporan keuangan KPUM, membuat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai pengawas pemira Politeknik LPP Yogyakarta, membuat surat keputusan Bawaslu berupa rekomendasi kepada Ketua KPUM dan Ketua KPUM atau DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi yang saya maksudkan tadi, Bawaslu itu dapat membuat sebuah surat keputusan terkait dengan hasil penyelidikannya. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian untuk wewenang dari Bawaslu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Pengangkatan dan pemberhentian ini tidak jauh beda dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPUM. Anggota Bawaslu berhenti antar waktu karena A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri, C. diberhentikan. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C apabila tidak lagi memenuhi syarat dan atau tugasnya dengan dan kewajibannya sebagai anggota Bawaslu, tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berkelanjutan secara berturut-turut selama 5 hari atau berhalangan tetap, melakukan tindakan yang terbukti menghambat Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan atas pemira Politeknik LPP Yogyakarta dan atau menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pelanggaran berat atas kode etik Bawaslu, pemberhentian anggota Bawaslu yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Nah, jadi memang tidak jauh beda aturan ini dengan yang di KPUM terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian. Kemudian produk hukumnya sama, Bawaslu memiliki untuk peraturan pelaksanaan pengawasan pemira Politeknik LPP Yogyakarta, Bawaslu wajib membuat peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu. Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan peraturan pelaksana atau penjabaran teknis peraturan ini. Keputusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penetapan atas keputusan Bawaslu. Bab 5 ketentuan penutup, pasal 17. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang pemilihan raya mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Nah, jadi seperti itu rekan-rekan sekalian terkait dengan peraturan penyelenggara pemilu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyelenggara pemilu? Oke, mungkin cukup sekian terkait dengan peraturan nomor 1, peraturan DPM nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggara pemira. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC, apakah bisa kita lanjutkan atau kita sholat dulu? Terima kasih. Oke, berhubung sudah memasuki waktu sholat asar, maka kita akan melakukan break selama 1 kali 15 menit. Dimulai dari jam 2.57 sampai 15.15 ya. Oke Pak, mungkin kita break sebentar. Oke, untuk teman-teman dihimbau untuk tidak meninggalkan room ya.
Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.15, maka kita akan melanjutkan untuk Saudara Billy bisa melanjutkan penyampaian sosialisasinya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kembali oleh MC. Kemudian saya lanjutkan rekan-rekan, itu tadi peraturan nomor 1 tahun 2021. Kemudian kami akan mensosialisasikan peraturan nomor 2 tahun 2021. Silahkan, Mas. Oke, baik, ketentuan umum. Pasal 1 mungkin bisa di Zoom. Kasihan teman-teman yang lain nggak kelihatan. Terlalu besar, Mas. Nah, oke, pas, sip, mantap. Terus. Oke, ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan, nah ini sebenarnya hanya deskripsi saja teman-teman. Jadi yang pertama adalah mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Politeknik LPP Yogyakarta. Organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan diri yang diharapkan dapat menampung kebutuhan dan menyalurkan minat bakat, meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjadi wajah kegiatan dalam meningkatkan penalaran keilmuan serta arah profesi mahasiswa, mengingat mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika Politeknik LPP Jakarta. Jadi ini pengertian-pengertian ini beberapa saya ambil dari PKK, karena memang aturan dasar kita adalah PKK tahun 2021. Kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa sama lembaga kemahasiswaan yang legislatif tertinggi, kemudian BEM juga lembaga eksekutif tertinggi, selanjutnya UKM, lembaga pelaksana dalam satu bidang berdasarkan minat dan bakat mahasiswa di Politeknik LPP Jakarta yang bertanggung jawab kepada BEM. Kemudian pemilihan raya mahasiswa Politeknik LPP Jakarta yang selanjutnya disebut dengan Pemira untuk memilih presiden, wapres, dan juga anggota DPM. Kemudian peserta pemira adalah mahasiswa Politeknik LPP Jakarta yang telah ditetapkan oleh anggota KPUM sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPM. Kemudian peserta pemira, komisi KPUM itu sama pengertiannya dengan yang sebelumnya, kemudian Bawaslu juga sama, terus ada peraturan Komisi Pemilihan Umum, ya sama, peraturan KPUM. Lanjut, Mas, ke bawah, Mas. Oke, terus kemudian ada peraturan Bawaslu, kemudian pemilih itu mahasiswa aktif yang terdaftar dalam pemilih tetap dan memiliki kartu tanda mahasiswa. Kemudian
Ini KTM yang kami maksud adalah KTM di Etling ya, karena KTM cetak kan teman-teman ini masih ada yang belum mendapatkan. Jadi yang kami maksud adalah KTM di Etling. Kemudian lanjut. Kemudian kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemira Politeknik LPP Yogyakarta untuk memperoleh pendukung dengan cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Tim sukses adalah mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta yang mengolah segala bentuk aktivitas kampanye dari peserta Pemira Politeknik LPP. Tempat TPS, tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut dengan TPS adalah tempat dilakukan pemungutan suara oleh pemilih. Kemudian wilayah kampanye adalah seluruh wilayah yang dapat dipakai untuk kegiatan kampanye dan telah ditentukan oleh KPUM. Wilayah netral adalah wilayah yang tidak dapat digunakan kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh KPUM. Masa kampanye adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan oleh KPUM. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye. Oke, kemudian bab 2, asasnya sama, berjurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian Pemira diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta secara berpasangan dan anggota DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Oke, kemudian pasal 4, Pemira Politeknik LPP Yogyakarta diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Pemira Politeknik LPP Yogyakarta diselenggarakan di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta diatur oleh KPUM. Nah, jadi karena independensi tadi, di aturan DPM itu tidak dicantumkan terkait ini. Nah, jadi seperti itu adalah hak dan wewenang teman-teman KPUM. Kemudian tahapan penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta. A. Penyusunan daftar pemilih tetap dan atau yang disebut DPT mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Pendaftaran peserta Pemira bakal calon presiden dan wakil presiden BEM serta bakal calon anggota DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Pengumpulan berkas dan seleksi administrasi peserta Pemira. Pengumuman hasil seleksi administrasi, penetapan calon presiden dan wakil presiden BEM serta calon anggota DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Nah, jadi bedanya dengan tahun kemarin adalah setelah penetapan itu setelah dilakukan FGD. Karena memang FGD, wawancara, dan tes-tes lainnya itu masih menjadi tolak ukur kualitas dari si calon. Tapi kalau yang sekarang, ketika mereka lulus dari seleksi administrasi, mereka wajib ditetapkan menjadi peserta Pemira. Jadi seperti itu, rekan-rekan sekalian. Jadi saya lanjutkan, kemudian ada tes tulis, kemudian wawancara peserta Pemira, kemudian ada pelaksanaan FGD, Focus Group Discussion, oleh calon anggota DPM, kemudian penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden BEM, serta calon anggota DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Bedanya dengan penetapan calon yang di awal dinyatakan lolos seleksi administrasi. Penetapan yang kedua ini hanya penetapan nomor urut. Kenapa nomor urut itu tidak kami tetapkan di awal? Karena masih ada kegiatan FGD yang nantinya dilakukan oleh teman-teman DPM. Oke, memang mencari dukungan itu boleh dari sekarang atau dari kapanpun. Tapi untuk kampanye sendiri, biasanya ketika kita sudah keluar nomor, itu akan mengindikasi bahwasanya kampanye akan segera dilakukan. Jadi harapannya sebelum proses penyaringan kualitas atau beberapa tes yang akan dilakukan oleh peserta Pemira itu nomor tidak ditetapkan, tapi mereka tidak akan digugurkan ketika melakukan tes ini kecuali di seleksi administrasi. Jadi seperti itu. Kemudian penetapan, kemudian setelah itu ada masa kampanye. Dalam masa kampanye ada pelaksanaan debat capres dan cawapres. Kemudian tutup dengan pemilu damai. Selanjutnya masa tenang, ini adalah masa di mana tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye. Kemudian pungutan dan perhitungan suara, itu teknisnya nanti KPUM. Kemudian pengajuan banding, hasil perhitungan suara, itu KPUM juga. Penetapan dan pengumuman hasil akhir Pemira Politeknik LPP Yogyakarta, itu adalah KPUM juga. Nah, jadi teman-teman, dari sekian
yang sudah kami jabarkan di peraturan ini, nantinya peraturan ini akan diturunkan menjadi peraturan KPUM. Jadi yang tahu teknis terkait dengan pelaksanaan FGD, wawancara, tes tulis, dan syarat-syarat secara administratif, nanti itu adalah teman-teman KPUM yang tahu, bukan DPM. Karena DPM hanya memberikan instrumen saja, ini loh yang harus teman-teman lakukan agar nantinya Pemira ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tentang secara ini apa namanya rangkaian Pemira, apakah ada yang mau dibahas teman-teman sekalian? Oke, mungkin cukup jelas ya. Nanti mungkin KPUM bisa menjabarkan nanti ketika pembahasan peraturan KPUM. Kemudian KPUM mohon untuk dibuatkan timeline saja, kapan harus ini, kapan harus ini. Jadi seperti itu. Kemudian pasal 5, Pemira Politeknik LPP Yogyakarta diselenggarakan oleh KPUM. Pengawasan penyelenggaraan Pemira Politeknik LPP Yogyakarta dilaksanakan oleh Bawaslu. Jadi sama seperti poin-poin sebelumnya. Kemudian ini adalah persyaratan dan penetapan peserta Pemira. Bagian ke-1, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ini hanya menjadi ketentuan umum yang kami keluarkan. Nantinya persyaratan-persyaratan terkait dengan teknis sebagainya itu akan dijelaskan oleh KPUM. Jadi tolong di-scroll ke bawah lagi, Mas. Oke, peserta Pemira calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta adalah mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta berpasangan, perseorangan secara berpasangan. Jadi maksudnya adalah presiden sendiri, wapres sendiri, kemudian majunya secara berpasangan. Jadi seperti itu yang dimaksudkan oleh ayat ini, teman-teman sekalian. Jadi jangan bingung dengan maksudnya perseorangan tapi berpasangan. Nah, itu kan karena memang ada pres, ada wapres. Jadi itu perseorangan, kemudian majunya itu berpasangan. Jadi seperti itu yang dimaksudkan pada pasal 6 ini. Jadi seperti itu. Kemudian pasal 7, ketentuan umum peserta untuk pemilihan presiden, wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta. A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani. Mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta bersedia dari semua jabatan struktural BEM dan DPM hingga proses Pemira selesai, jika yang bersangkutan sedang menjabat dalam instansi tersebut. Nah, kenapa kok kita itu tidak mengundurkan diri, teman-teman? Karena memang mereka masih harus mempertanggungjawabkan tugasnya selama di BEM dan DPM. Ketika nanti anggota BEM ini ada yang maju, misalkan dari kementerian terkait, atau bahkan di DPM ada yang mau maju, dari komisi terkait atau dari struktural terkait, nah jadi mereka hanya dicutikan saja, bukan diundurkan diri. Karena ketika kita bicara pengunduran diri, maka semua tugas dari organisasi itu sudah selesai. Padahal harapannya kita masih ada mubes dan itu harus dipertanggungjawabkan apa hasil kinerjanya. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian terkait dengan poin yang ini. Kemudian bukan anggota partai politik dan organisasi yang terikat dengan partai politik. Jadi tidak boleh dia menjadi anggota partai politik, organisasi terkait dengan partai politik. Nah, organisasi terikat dengan partai politik itu sebenarnya sudah dilampirkan. Terkadang ada partai A itu anak organisasinya banyak sekali. Nah, itu tidak bisa saya sebutkan di sini. Nanti bisa diselidiki sendiri oleh, misalkan jika terjadi temuan, bisa selidiki oleh teman-teman KPUM, mahasiswa dan semuanya, Bawaslu juga. Jadi terkait dengan organisasi mana saja yang terikat dengan partai politik ini. Kemudian tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian memiliki visi misi, mendaftarkan secara berpasangan dengan syarat melampirkan surat rekomendasi berbeda dari UKM HMPS. Setiap mendaftarkan secara berpasangan dengan syarat melampirkan surat rekomendasi yang berbeda dari UKM HMPS
UKM dan HMPS atau HMPS. Setiap paslon dapat melampirkan lebih dari 2 surat rekomendasi. Secara seperti apa yang sudah kita bahas pada forum sebelumnya, teman-teman sekalian, jadi semua UKM HMPS itu bisa mengeluarkan surat rekomendasi, bisa mengajukan calonnya dari tiap-tiap UKM sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Mungkin ini juga menjadi apa ya? Perhatian khusus buat teman-teman sekalian. Bisa nggak sih misalkan saya dari BTPD 3, kemudian rekan saya dari BTPD 3, saya maju dari BTPD 3, kemudian rekan saya maju dari katakanlah BKI, itu kan satu prodi, itu masih diperkenankan untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang penting adalah dari UKM dan HMPS yang berbeda surat rekomendasinya. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang bingung terkait dengan poin H. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kemudian mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian IPK minimal 3, dibuktikan dengan transkrip KHS, kemudian mahasiswa aktif semester 3 untuk prodi D3, serta semester 3 dan 5 untuk prodi BTPD 4. Kemudian menyatakan secara tertulis kesediaan sebagai capres dan cawapres serta sanggup menaati segala peraturan yang tertulis berlaku di Pemira, ditulis di kertas folio bergaris menggunakan tinta hitam tanpa coretan bermaterai 10.000. Melampirkan sertifikat kegiatan yang telah diikuti, menyerahkan foto terbaru ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah, kemudian melampirkan nama KTM tim sukses dari setiap paslon minimal 15 orang. Apabila ada penambahan tim sukses koordinator, wajib mengkonfirmasi kepada KPU. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh KPUM. Jadi syarat-syaratnya nanti KPUM yang akan menentukan listnya apa saja yang harus dibacakan oleh teman-teman KPUM. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Oke, mungkin untuk selanjutnya saya bacakan kembali. Pasal 8. Dalam hal tidak ada peserta pemira, bakal calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LP Yogyakarta yang mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan, maka KPUM membuat perpanjangan masa pendaftaran maksimal 14 hari. Ini adalah maksimal, terserah KPUM mau membuat perpanjangan berapa hari. Maksimal adalah 14 hari. Kemudian, sebentar. Oke, kemudian dalam hal masa perpanjangan sebagaimana disebut dalam ayat 1 telah dilakukan dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat 1 telah dilakukan, tetapi tetap tidak ada peserta pemira bakal calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta yang mendaftar, maka penentuan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diserahkan pada musyawarah luar biasa BEM Politeknik LPP Yogyakarta yang dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi kemahasiswaan Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi misalkan nantinya ini apa namanya, teman-teman dari BEM, presiden dan wapres ini tidak ada yang mendaftar sampai perpanjangan pendaftaran maksimal 14 hari. Nah, mekanisme lain itu ditentukan dalam Muslub, tidak ditentukan oleh KPUM. Jadi nanti keputusannya diserahkan oleh di Muslub
entah itu pengangkatan menteri atau seperti apa, entah perpanjangan itu nantinya akan dibahas pada muslub, bukan pada forum ini. Oke, jadi seperti itu. Untuk pasal 8 ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya lanjutkan. Pasal 9. Dalam hal hanya terdapat satu peserta pemira, bakal calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta, maka pemira Politeknik LPP Yogyakarta tetap dilanjutkan. Jadi teman-teman sekalian, kami menegaskan bahwasanya di sini adalah dalam masa pendaftaran ini, entah nanti KPU akan membuka selama berapa hari, entah 7 hari, 14 hari, atau 21 hari, atau seperti apa, kami tidak mengetahui masih. Itu teman-teman KPUM yang tahu terkait dengan timeline. Ketika hanya satu yang mendaftar, itu sudah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Karena dari tahun ke tahun bahwasanya kita kan sudah tahu nih mekanisme ketika hanya satu paslon, harus dipastikan itu adalah melawan kotak kosong. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi harapan saya untuk teman-teman UKM HMPS mempersiapkan mulai sekarang tentang ini pendaftaran calon-calon yang akan diajukan, karena selama itu sudah ada yang mendaftar maka pemira sudah dapat dilanjutkan. Oke, jadi seperti itu. Kemudian pasal 10-nya Pasal 10-nya adalah dalam hal tidak ada peserta pemira bakal calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta yang lolos verifikasi, maka KPUM menetapkan perpanjangan masa pendaftaran yang ditetapkan oleh ketetapan KPUM. Jadi bedanya dengan pasal 9 tadi, misalkan nih, saya maju sebagai calon presiden, kemudian bersama dengan pasangan saya. Setelah itu saya maju, tapi nggak ada ini orang yang ingin maju lagi, cuma saya sama pasangan saya. Oke, selesai. Jadi cuma satu paslon. Kemudian maju nih. Setelah di seleksi administrasi, verifikasi ini maksud kami, saya gagal. Nah, itu KPUM berhak memperpanjang masa pendaftaran. Nah, saya juga masih diperkenankan untuk melengkapi berkas yang kurang lengkap. Jadi seperti itu. Tapi kayak melakukan pendaftaran ulang gitu loh. Bukan hanya melengkapi saja. Itu ketika ada peserta pemira yang lolos, yang tidak lolos sama sekali di seleksi presiden, seleksi bakal calon presiden. Jadi seperti itu, teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan terkait ini? Izin bertanya. Ya, silahkan, Mbak. Terkait pasal 10 ini, maka KPUM menetapkan perpanjangan masa pendaftaran yang ditetapkan dalam ketetapan KPUM. Berarti ketika nanti telah diperpanjang seperti poin di pasal 9, berarti kembali lagi seperti pasal 9. Setelah 14 hari maksimal diperpanjang namun tidak ada lagi yang mendaftar, maka diminta musyawarah luar biasa gitu. Ya, Mbak, Untuk benar pasal seperti 10 itu. ini. Oke, jadi memang benar pasal 8, 9, 10 itu saling berkaitan, teman-teman sekalian. Pasal 8 tadi tidak ada yang mendaftar selama masa pendaftaran maksimal 14 hari. Maksimal 14 hari itu langsung dilakukan muslub maksud kami. Kemudian ya pasal 9-nya ada satu calon itu pemira masih dilanjutkan, tidak dilakukan perpanjangan pendaftaran. Kemudian pasal 10, kalau satu calon ini 1, 2, 3, misalkan yang daftar nih, tiga-tiganya kosong, tiga-tiganya tidak lolos seleksi administrasi, maka ini dilakukan perpanjangan. Ketika perpanjangan ini masih tidak menemukan calon, nah ini maka dikembalikan lagi ke pasal 8 tadi, harus ada muslub dari teman-teman BEM, diikuti oleh pimpinan organisasi kemahasiswaan. Jadi seperti itu, Mbak.
Oke, baik Mas. Terima kasih. Jelas. Oke, baik, sama-sama. Mungkin bisa ada lagi, teman-teman? Oke, saya lanjutkan. Pasal 11. Pasal 11. Dalam hal salah satu peserta pemira calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik APP Yogyakarta berhalangan tetap atau mengundurkan diri sejak penetapan sebagai peserta pemira calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta sampai berakhirnya masa kampanye, maka pemira Politeknik LPP Yogyakarta tetap dilanjutkan. Nah, jadi misalkan nih ada yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri ini, tapi nanti diatur dalam ketentuan KPUM. Jika memang peserta itu mengundurkan diri selama proses pemira sejak PAN ya, nah itu bisa terus dilanjutkan prosesnya, tidak perlu perpanjangan pendaftaran. Dan kemudian lanjut, dalam hal sebagaimana dimaksud pada dalam ayat 1, masih terdapat lebih dari satu peserta pemira calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta, maka yang menjadi presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta adalah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya. Tetap ketika nanti ada yang mundur, kemudian si yang satu ini masih ada, tetap mekanismenya adalah yang memiliki suara lebih banyak dia yang menang. Oke. Kemudian dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya terdapat satu peserta pemira calon presiden dan wakil presiden, maka untuk menjadi presiden dan wakil presiden BEM terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya. Oke, kemudian yang selanjutnya, jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak terpenuhi, maka penentuan presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta ditetapkan dalam musyawarah luar biasa BEM Politeknik LPP Yogyakarta yang dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi kemahasiswaan. Jadi maksudnya, ketika nomor 2 tadi, ada 3 paslon nih, satu mundur, kan masih ada 2 calon. Nah, 2 calon nanti bertarung dalam perebutan suara. Banyak-banyakan. Oke, itulah konsep mudahnya. Terus yang kedua adalah, dalam hal sebagaimana dimaksud, itu hanya satu calon. Nah, ini kan berarti dia melawan kotak kosong. Nah, ketika dia itu kalah dari kotak kosong, kemudian dia itu tidak sampai tidak lebih dari 50% suara dari jumlah 50, tidak lebih 50% ya. Kalau 50% pun tidak diterima, tidak lebih dari 50% dari suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya. Ini maka mekanisme yang selanjutnya adalah melalui musluk. Apakah memang diterima dengan jumlah suara yang kurang, ataukah seperti apa, nanti yang menentukan adalah musluk. Jadi seperti itu terkait dengan pasal 11. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin cukup saya lanjutkan, teman-teman sekalian. Oke. Mungkin saya izin bertanya, Mas Billy. Ya, gimana, Mbak? Silahkan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin saya ingin bertanya, ketika musluk dilakukan, hasil dari musluk ini berapa pasangan, Mas? Apakah hanya satu pasangan aja?
Terima kasih. Oke, terkait dengan ini, Mbak, muslub itu nanti akan dibahas di muslub. Jadi, sorry, ini yang ditanyakan berapa pasangan ya? Berapa pasangan? Nah, muslub ini yang dimaksud di sini adalah satu pasang dan dia tidak bisa memenuhi suara yang minimal 50% tadi. Jadi seperti itu. Intinya dia itu tinggal sendirian nih, ada yang mundur. Dia tinggal sendirian. Tapi dia itu nggak bisa mendapatkan suara lebih dari 50%. Nah, itu berarti mekanismenya harus muslub. Jadi seperti Oke, itu. baik Mas Billy. Oke, terkait dengan putusan-putusan di muslub nanti akan dibahas di muslub. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, mungkin cukup Mas Billy sudah terjawab, bisa dilanjut. Oke, siap. Oke, kami lanjutkan teman-teman sekalian. Oke, dalam hal pengunduran diri oleh peserta pemilihan tunggal calon presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta atas persetujuan KPUM sehingga tidak terdapat peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden BEM Poltek LPP, maka mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden BEM Politeknik LPP Yogyakarta ditetapkan dalam musyawarah luar biasa. Nah, jadi ini ceritanya seperti ini, teman-teman. Misalkan saya maju nih, saya maju. Setelah kampanye, saya maju, kemudian saya mundur. Nah, ini kemunduran saya ini harus menggunakan persetujuan dari KPUM. KPUM ini berhak menolak atas dasar bahwasanya ya memang dia calon tunggal harus menyelesaikannya. Nah, jadi saya bacakan lagi, dalam hal pengunduran diri oleh peserta pemilihan tunggal calon presiden, wakil presiden, BEM Politeknik LPP Yogyakarta atas persetujuan. Jadi KPUM bisa saja tidak menyetujui hal ini. Tidak terdapat peserta pemilihan calon pres-wapres, maka mekanisme lain itu akan ditentukan dalam muslub. Jadi seperti itu. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke, baik. Saya lanjutkan rekan-rekan sekalian. Oke, bagian kedua, anggota DPM Politeknik LPP Yogyakarta. Peserta pemira untuk pemilihan anggota DPM Politeknik LPP Yogyakarta adalah mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta perseorangan, jadi tidak berpasangan. Kemudian ketentuan pasal 14, mohon maaf teman-teman tadi ada, nanti saya jelaskan ada typo, sedikit typo karena memang persyaratannya ini memang sama antara pres dan wapres dan juga anggota DPM, cuma ada persyaratan nanti berbeda. Pasal 14, ketentuan umum peserta pemira untuk pemilihan anggota DPM Politeknik LPP Yogyakarta. 1. Beriman beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta, bersedia cuti dari semua jabatan struktural BEM dan DPM hingga proses pemilihan selesai, jika yang bersangkutan sedang menjabat dalam instansi tersebut. Kemudian, bukan anggota partai politik, kemudian tidak sedang menjalani pidana, memiliki visi dan misi. Nah, ini mohon maaf, teman-teman pemira, mungkin saya bisa share screen. Izinkan dulu lah, Bos. Aduh, Bos. Izinkan saya. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke, Bos. Bisa dicoba, Pak? Masih disable. Masih bisa.
Nah, itu kan biasanya ada tuh logo kayak tameng di bawah itu. Terus kan allow. Nah, udah. Oke, makasih ya. Oke, teman-teman, share screen saya sudah terlihat. Nah, jadi tadi itu masih sama presiden. Masih belum, Pak. Masih belum terlihat. Masih loading, Mas. Masih loading. Ah, Oh, ya. udah, Pak. Udah, Mas. Oke. Enggak, ini berapa poin saja kok. Nah, jadi poin H, mendaftarkan diri secara perseorangan, bukan berpasangan ya, teman-teman. Dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari HMPS. Nah, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan, IPK minimal 3,00, dibuktikan dengan transkrip KHS. Mahasiswa aktif semester 3 untuk prodi D3, semester 3 dan 5 untuk prodi BTP D4. Oke, kemudian menyatakan secara tertulis atas kesediaan sebagai calon anggota DPM serta sanggup menaati secara peraturan tertulis dan berlaku di Pemira, ditulis di kertas folio sama bergaris tinta hitam tanpa coretan bermatai 10.000. Melampirkan sertifikat kegiatan, menyerahkan foto terbaru ukuran 3x4, kemudian latar belakang merah, melampirkan nama dan KTM tim sukses dari setiap setiap calon. Setiap calon minimal 10 orang. Apabila ada penambahan tim sukses, koordinator wajib mengkonfirmasi ke pihak KPU M. Kemudian memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh panitia KPUM. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan persyaratan dari DPM. Ini teman-teman mungkin jadi perhatian khusus bagi teman-teman sekalian. Bahasanya lanjut Mas, dilanjutkan share screen-nya tadi. Oke, bahasanya seperti ini. Tadi ada yang saya jelaskan terkait dengan rekomendasi dari semua UKM HMPS itu untuk Pres dan Wapres. Kemudian ketika DPM ini hanya HMPS yang berkenan mengirimkan delegasinya, karena memang dalam ADART kami, DPM itu adalah perwakilan dari tiap-tiap prodi, bukan perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan. Jadi seperti itu teman-teman. Dalam kampus-kampus lain juga mungkin teman-teman kalau kampus itu ada fakultas. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian melampirkan itu di awal teman-teman.